Shalom saudara. Puji Tuhan, sore hari ini kita boleh berkumpul lagi di tempat ini dengan tubuh yang sehat, dengan kondisi yang baik. Sungguh semuanya karena anugerah Tuhan, amin. Mari sebelum kita masuk dalam ibadah kita sore hari ini, kita mau satu dulu dalam doa. Terima kasih Tuhan untuk segala anugerah-Mu, untuk kasih setia-Mu buat setiap kami Tuhan. Hari ini kami boleh kembali hadir di sini Tuhan. Kami percaya semuanya karena penyertaan Tuhan yang luar biasa dalam kehidupan kami Tuhan. Kami bersyukur, kami mengucap syukur atas segala kebaikan-Mu. Hari ini kami mau memuji, kami membesarkan nama-Mu Tuhan. Kami mau senangkan hati-Mu lewat pujian-pujian kami, lewat penyembahan kami. Biarlah sore hari ini Kau beracara Roh Kudus, apapun yang Kau mau di tempat ini, biarlah semuanya terjadi. Kami percaya segala kuasa-kuasa yang tidak berkenan di hadapan-Mu sudah Engkau hancurkan Tuhan. Dan hanya kuasa Tuhan yang memenuhi tempat ini. Terima kasih Tuhan. Kami serahkan teman-teman kami yang juga mungkin dalam perjalanan, sertai biar tiba tempat ini bersama-sama kami memuji dan membesarkan nama-Mu. Kami siapkan hati kami Tuhan. Kami mau sembah Kau lebih lagi di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Mari kita naikkan satu pujian. Kita mau katakan Yesus Kau sungguh baik. Cinta
jiwa dan nafasmu menyembah Yesus yang hidup. Senang kemuliaan dan pengampunan pada Tuhan dan Rajaku. Senang jiwa
kita atas kedahsyatan-Mu. Terima kasih Tuhan. Sebentar kami memuji-Mu lebih lagi di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Siap memuji Tuhan, amin. Amin. Nah, kita katakan lewat satu pujian masuk gerbangnya dengan bersyukur. Masuk gerbangnya bersyukur dengan pemulihan dengan penuh pujian. Bersuka di hadirat-Nya yang dibesarkan. Come on. Pujian ikhlas sangkakala, musik dan tarian, dalam makhluk di bumi di surga, dengan senang hati mereka pujian Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Amin. Mari sama-sama katakan masuk bersyukur. Masuk gerbangnya bersyukur dengan penuh pujian. Bersuka di hadirat-Nya yang dibesarkan agung namanya. Pujian ikhlas sangkakala, musik dan tarian. Amin. Sama makhluk di bumi di surga. Teman semuanya, semuanya sama-sama katakan. Sebab Tuhan baik. Amin. Sebab Tuhan baik. Amin. Sebab Tuhan baik. Sebab Tuhan baik. Sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Sebab Tuhan baik. Sebab Tuhan baik. Sebab Tuhan baik. Sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Sebab Tuhan baik. Sebab Tuhan baik. Sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Sebab Tuhan baik. Sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Amin. Amin. Haleluya. Kita siapkan dulu. Nah, kita siapkan hati kita untuk kita mau dengarkan firman Tuhan. Kita percaya kalau Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Amin. Kasih setianya selalu ada buat setiap kita. Terima kasih Tuhan. Yesus Engkau juru selamatku, dalam janji-Mu kemenanganku selamanya kan ku nyatakan besar setiamu Tuhan di hidupku. Dengan suara-suara yang terpuji buat Tuhan kita yang luar biasa. Terima kasih Pak. Allah bersama.
Juru Selamat kami, sesuai pujian yang kami naikkan. Besar setiamu dalam hidup kami. Kalau kami ada sampai hari ini, semuanya karena kemurahan Tuhan, semuanya karena kebaikan Tuhan. Tidak bisa kami ceritakan dengan kata-kata kami. Terlalu amat sangat besar kasih setiamu yang kau nyatakan dalam hidup kami. Walaupun kadang-kadang kami kurang setia, kadang-kadang kami tidak setia, tetapi kasih setia Tuhan tetap dalam hidup kami. Kami bersyukur Tuhan, kami bersyukur. Sore hari ini kembali kami bisa berkumpul bersama-sama untuk memuji, memuliakan nama Tuhan. Kami yakin Tuhan, Engkau ada di tengah-tengah kami sesuai janji firman-Mu. Dan kehadiran Tuhan yang pasti akan memberkati setiap kami. Sehingga apapun pergumulan, permasalahan kami yang kami datang, kami bawa, semuanya Tuhan akan menjawab sesuai dengan janji firman-Mu. Karena Engkau Allah yang setia. Engkau inginkan kami umat-Mu hidup dalam kebahagiaan, hidup dalam berkat-berkat ilahi yang boleh turun dalam hidup kami. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan Yesus. Urapi hamba-Mu yang terbatas. Biarlah Tuhan Engkau yang berbicara melalui hamba-Mu, sehingga apa yang hamba sampaikan itu asalnya dari Tuhan. Kami rindu Engkau berbicara kepada kami pribadi lepas pribadi. Bahkan semua kami yang hadir Engkau urapi Tuhan, supaya firman Tuhan itu boleh kami dengar, kami terima dengan hati yang terbuka, dan kami siap untuk melakukannya, supaya kami menjadi umat Tuhan yang berbahagia. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau kuasai hati pikiran kami, kuasai segenap ruangan ini, dan biarlah dengan hati yang tertuju kepada Tuhan, kami siap terima kebenaran firman-Mu. Terpujilah nama-Mu Bapa, dari sekarang bahkan sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami siap terima kebenaran firman Tuhan. Haleluya. Amin. Kita akan sama-sama baca firman Tuhan yang terdapat di dalam Mazmur pasal 84 ayat 6 sampai dengan ayat yang ke-8. Tetapi kalau di dalam Alkitab elektronik ya, itu kelihatannya ayat 5 sampai ayat yang ke-7. Jadi ada beda satu ayat ya. Kalau dalam Alkitab buku ayat 6 sampai dengan ayat yang ke-8. Saya akan bacakan. Dikatakan di sini, berbahagialah manusia yang kekuatannya di dalam Engkau, yang berhasrat mengadakan ziarah. Apabila melintasi lembah Baka, mereka membuatnya menjadi tempat yang bermata air. Bahkan hujan pada awal musim menyelubunginya dengan berkat. Mereka berjalan makin lama makin kuat, hendak menghadap Allah di Sion. Amin. Ya, puji nama Tuhan. Sini pemazmur mengatakan tentang seseorang ya atau manusia yang kekuatannya ada di dalam Tuhan. Ya, saya judul firman Tuhan malam hari ini, faktor penentu untuk bahagia. Ya, tentu semua orang ingin mendapatkan kebahagiaan. Ya, dan seperti yang dikatakan oleh Pak Mazmur di sini, berbahagialah manusia yang kekuatannya di dalam Engkau. Jadi untuk mencapai kebahagiaan, di sini dikatakan ada faktor penting yang harus kita perhatikan. Yang pertama, Tuhan yang adalah sumber kebahagiaan, yang memberikan kekuatan kepada setiap manusia, setiap orang yang percaya dan berharap kepada Tuhan. Situ Tuhan akan memberikan kekuatan untuk dia mencapai kebahagiaan yang sejati. Ya, di luar sana manusia mencari bahagia dengan bermacam-macam cara. Ya, mereka berpikir kalau mereka berhasil dalam pekerjaan nanti bahagia. Mereka berhasil di dalam kedudukan atau studi atau apa yang mereka lakukan, mereka bahagia.
Tetapi firman Tuhan mengatakan kepada kita malam hari ini, kebahagiaan yang sejati hanya ada di dalam Tuhan. Ya, Allah dalam Yesus Kristus Tuhan yang tadi kita pujikan, Dia adalah juru selamat kita. Ya, Dia juru selamat kita. Puji Tuhan. Jadi faktor yang pertama untuk mencapai kebahagiaan yaitu Tuhan sendiri yang adalah sumber dari kebahagiaan itu. Jadi ketika kita datang kepada Tuhan, kita sungguh-sungguh mencari Tuhan, maka kita akan mendapatkan apa yang menjadi janji Tuhan buat kita sekalian. Ya, Tuhan akan memberikan kita kekuatan untuk kita bisa mencapai kebahagiaan yang sejati. Faktor yang kedua yang penting dikatakan di sini itu faktor kita manusianya sendiri yang tentunya mempunyai keinginan dalam ayat yang kita sudah baca tadi yang berhasrat mengadakan ziarah. Ya, kalau faktor yang pertama Tuhan Allah sendiri, yang kedua adalah faktor manusia yang sendiri punya hasrat, punya keinginan, punya kemauan untuk mengadakan ziarah ke Bukit Sion. Ya, kalau kita bicara tentang ziarah itu perjalanan atau kunjungan ke tempat yang dianggap bersejarah, penting, atau sesuatu tempat yang sungguh-sungguh berarti. Ya, sesuatu tempat yang sungguh-sungguh penting, bersejarah dan berarti bagi orang tersebut. Dan dikatakan berziarahnya ke Bukit Sion. Kalau Bukit Sion ini adalah bicara tentang rumah di mana Tuhan berada atau rumah Tuhan, lambang kediaman Allah. Jadi di sini faktor manusianya yang kita dapat perhatikan yaitu manusia yang punya keinginan, kerinduan dengan hasrat yang sungguh-sungguh untuk berziarah, mengadakan kunjungan atau perjalanan atau datang ke tempat yang dianggap penting, yaitu datang ke rumah Tuhan. Amin. Malam hari ini Bapak Ibu Saudara dan saya datang ke tempat rumah Tuhan. Ya, di mana 2-3 orang berkumpul atas nama Tuhan, Tuhan ada. Dan malam hari ini kita sekalian datang dari rumah, kita datang dengan segenap hati ingin bertemu dengan Tuhan secara pribadi. Melalui pujian penyembahan kita, melalui firman Tuhan, ya, kita merasakan kita mendapatkan satu persekutuan dengan Tuhan. Nah, kalau kita datang mencari Tuhan, tadi faktor yang pertama dikatakan Tuhan memberikan kita kekuatan. Ya, karena Tuhan adalah sumber kekuatan. Kekuatan untuk apa? Untuk kita meraih kebahagiaan yang Tuhan sediakan. Dengan kita kedatangan kita kepada Tuhan, kita nanti akan bisa mendapatkan hal-hal yang di luar pemikiran kita. Jadi hal-hal yang tidak pernah kita pikirkan, yang tidak pernah kita lihat, yang tidak pernah kita dengar, itu Tuhan akan berikan kepada setiap orang yang mengasihi Tuhan. Dan tandanya kita mengasihi Tuhan, kita datang berziarah, dikatakan kita datang berusaha sungguh-sungguh. Tentunya Bapak Ibu Saudara datangnya itu bukan dengan santai, meninggalkan kesibukan di rumah, meninggalkan hal-hal yang harus dikerjakan di rumah, datang mencari Tuhan. Ya, selain kita datang di dalam tempat ibadah, ketika setiap hari kita datang menghadap Tuhan, ya, kita adakan persekutuan khusus dengan Tuhan. Berarti saat itu kita berada di dalam hadirat Tuhan. Dan kalau kita berada di dalam hadirat Tuhan, ada banyak hal yang indah yang Tuhan mau kerjakan dalam kehidupan kita. Ya, jadi kalau kita datang mendekat kepada Tuhan, firman Tuhan juga berkata, kalau kita mendekat kepada Tuhan dengan kesungguhan hati, maka Tuhan akan mendekat kepada kita. Dalam Yakobus pasal 4 ayat yang ayat ke-8 mungkin ya, ke-8. Kalau kita mendekat kepada Tuhan, maka Tuhan mendekat kepada kita. Dan kalau kita dekat kepada Tuhan, kita bisa merasakan ketenangan, katanya pemazmur. Ya, mendapatkan ketenangan, ketentraman di tengah-tengah dunia yang bergejolak, dunia yang penuh dengan kesukaran, tantangan, masalah. Kita akan mendapatkan ketenangan, ketentraman untuk selama-lamanya. Ya, dari puji nama Tuhan. Kalau kita datang kepada Tuhan, kita mencari Tuhan dengan sungguh, firman Tuhan juga berkata, maka kalau kita mencari Tuhan, kita akan mendapatkan hidup. Katanya Amos pasal 5 ayat yang keempat. Ya, jadi tanpa Tuhan
kita tidak mampu mendapatkan kebahagiaan sejati. Ya, dan juga tanpa kita, Tuhan juga tidak mau bekerja sendiri. Roma 8 ayat 28. Tuhan mau ikut bekerja bersama-sama kita untuk mendatangkan apa? Kebaikan, termasuk salah satu kebahagiaan. Jadi harus ada kerjasama. Tuhan mau kita juga bergerak, bertindak, karena iman tanpa perbuatan kosong. Tapi iman dengan perbuatan sesuai dengan kebenaran firman menjadi iman yang sempurna, dan iman yang sempurna itu membawa kita meraih janji-janji Tuhan. Sekali lagi, salah satu janji Tuhan yang dicari oleh segenap manusia, kebahagiaan. Ya, banyak orang mau keluar uang berapa banyak saja asal dia bisa mendapatkan kebahagiaan, tetapi tidak akan bisa didapati dengan sempurna kebahagiaan di dunia ini. Ya, bahkan dikatakan ada orang pujian itu mengatakan ketika mencari damai naik ke gunung, turun ke lembah, dimanapun tidak bisa mendapatkan, kecuali hanya ada di dalam Tuhan Yesus, karena dialah Raja Damai. Jadi berbahagialah Bapak Ibu Saudara yang tetap mengandalkan Tuhan. Kita pegang sungguh-sungguh iman percaya kita kepada Tuhan, karena kita yakin kalau kita sungguh-sungguh di dalam Tuhan, maka Tuhan akan melakukan hal-hal yang indah dalam kehidupan setiap kita umatnya di tengah-tengah dunia yang suka dan sulit ini. Sekarang kita akan lihat apa yang terjadi ketika kita berusaha dengan kerinduan yang sungguh datang kepada Tuhan sebagai sumber kekuatan kita, sumber pengharapan kita, andalan dalam hidup kita. Apa yang akan kita dapatkan atau apa yang akan terjadi dalam hidup kita? Yang pertama, kita lihat dalam ayat yang ke-7. Kalau di Alkitab Bapak Ibu, ayat yang ke-6 ya. Katakan ya. Apabila melintasi lembah Baka, mereka membuatnya menjadi tempat yang bermata air. Yang pertama, akan kita dapatkan kebahagiaan itu yang sungguh-sungguh terjadi dalam kehidupan kita. Yang pertama, melintasi lembah Baka. Lembah Baka di sini menunjukkan satu lembah yang penuh dengan penderitaan, penuh dengan air mata, penuh dengan pergumulan, penuh dengan tantangan masalah, penuh dengan hal-hal yang membuat manusia menjadi sulit, tertekan, menderita. Tapi di sini dikatakan kalau kita datang kepada Tuhan, kita mencari kerajaan Allah lebih dahulu, kita sungguh-sungguh mencari dan mendapatkan Tuhan, maka lembah Baka, lembah penderitaan, lembah air mata, tadi pujian mengatakan lembah kekelaman, Tuhan akan ubahkan menjadi lembah yang bermata air. Ya, puji Tuhan. Jadi tempat yang kelihatannya begitu sulit buat kita, penderitaan demi penderitaan mungkin yang kita hadapi, tapi Tuhan sanggup mengubahkan semuanya menjadi lembah yang bermata air. Ada sumber mata air di sana yang mengalir dari kehidupan kita, karena kita sungguh-sungguh datang kepada Tuhan, mencari Tuhan sebagai sumber pengharapan kita, sumber andalan kita, sumber kekuatan kita, dan sumber kebahagiaan bagi kita. Ya, jadi lembah Baka dirubah menjadi lembah yang bermata air. Ada pancaran mata air, ya, yang mengalir dalam kehidupan kita. Kalau ada mata air, berarti di situ ada kehidupan, Bapak Ibu Saudara, ya. Dengan adanya air yang sebagai faktor utama untuk kehidupan manusia. Jadi kalau ada mata air, maka akan mengalirlah banyak-banyak hasil-hasil yang membuat kita merasakan sukacita, mendapatkan hal-hal yang indah dari apa yang kita dapatkan di lembah Baka tadi, yang diubahkan Tuhan menjadi lembah yang bermata air. Ya, lembah air mata dikatakan bisa dirubah menjadi lembah yang bermata air tadi, ya. Kemudian lembah duka cita dirubah menjadi lembah sukacita. Ya, firman Tuhan juga mengingatkan kita, mungkin kita dalam hidup ini mengalami berbagai-bagai duka cita, tetapi biarlah melalui semua duka cita yang kita alami, Tuhan akan ubahkan dengan sukacita ketika kita mengandalkan Tuhan, ketika kita melekat kepada Tuhan, ketika kita berharap kepada Tuhan, ketika kita sungguh-sungguh melekat dan mau mendekat kepada Tuhan. Tuhan ubahkan, ya, ubahkan, ya, sehingga menjadi lembah sukacita.
Ya, lembah tangisan Tuhan ubahkan menjadi lembah pujian. Ya, tangisan mungkin karena kesusahan, tantangan, masalah yang bertubi-tubi datang, tapi di dalam Tuhan semuanya diubahkan. Maka firman Tuhan berkata, di dalam Tuhan ada kejadian yang baru. Yang lama sudah berlalu, yang baru pasti terbit. Malam hari ini Tuhan ingatkan Bapak Ibu Saudara dan saya, apapun pergumulan kita saat ini, yang mungkin kita merasa berat, merasa sulit, merasa sesuatu yang menekan hidup kita, ketahuilah Tuhan mau mengubahkan semuanya. Kalau kita mau datang kepada Tuhan, kita mau mengadakan persekutuan dengan Tuhan, berziarah datang kepada Tuhan, ambil waktu yang terbaik untuk mencari Tuhan, ambil waktu yang terbaik untuk bersekutu dengan Tuhan, maka di situ kita akan mendapat hal-hal yang luar biasa yang dunia tidak bisa berikan kepada kita, ya. Puji nama Tuhan. Jadi perubahan Tuhan buat, Tuhan kerjakan ketika kita datang kepada Tuhan. Bahkan dikatakan penyertaan Tuhan itu sempurna, seperti pujian yang kita nyanyikan. Ya, Immanuel, Allah beserta kita. Jadi kita mengalami tempat yang perjalanan seperti apapun, mungkin di padang gurun, ya, tapi kita tahu Tuhan beserta kita. Daud sendiri berkata, ketika dia melewati lembah kekelaman, ya, di situ dia merasakan pimpinan Tuhan, penyertaan Tuhan ada atas hidup dia. Jadi perjalanan hidup kita, walaupun di dalam Tuhan, tidak selalu mulus Bapak Ibu Saudara. Kadang-kadang kita mengalami hal-hal yang seperti itu. Ada tantangan, masalah, pergumulan, tapi kita ketahui dimanapun keadaan apapun yang kita hadapi, Tuhan beserta kita. Tidak pernah, tadi pujian katakan, tidak pernah sedetik pun Tuhan meninggalkan kita. Tuhan selalu ada di setiap musim hidup kita. Ya, kalau kita percaya, kita yakini itu, maka pernyataan Tuhan itu akan nyata dalam kehidupan kita. Coba kita baca dalam Keluaran pasal 23. Keluaran pasal 23 ayat yang ke-20. Keluaran 23 ayat yang ke-20. Demikian bunyi firman Tuhan, ya, 23 ayat yang ke-20. Judulnya memang janji dan teguran kepada Israel. Ini mengingatkan kepada bangsa Israel bagaimana Tuhan menyertai mereka. Keluaran 23 ayat yang ke-20 dikatakan, sesungguhnya aku mengutus seorang malaikat berjalan di depanmu untuk melindungi engkau di jalan dan untuk membawa engkau ke tempat yang telah kusediakan. Iya, dikatakan sesungguhnya Tuhan berkata kepada bangsa Israel melalui Musa bahwa Tuhan mengutus malaikat berjalan di depan kita. Jadi Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Seperti bangsa Israel. Bangsa Israel bangsa yang sudah berontak, bersungut-sungut kepada Tuhan, ya, yang sudah selalu membuat Tuhan itu sedih melihat keadaan bangsa Israel yang terus bersungut, tidak bisa bersyukur dengan apa yang Tuhan sudah lakukan hidup mereka. Dalam kehidupan mereka tidak bisa bersyukur. Selalu omelan, persungutan, dan terus itu dilakukan. Tapi kita lihat Tuhan berkata apa? Tetap Tuhan mengutus seorang malaikat berjalan di depan mereka untuk melindungi di jalan yang dan untuk membawa engkau ke tempat yang telah kusediakan. Bapak Ibu Saudara, buat kita anak-anak Tuhan, Tuhan menyediakan masa depan yang indah, ya, masa depan yang penuh harapan. Bukan sesuatu yang rancang kecelakaan, tapi masa depan yang indah yang penuh harapan. Nah, dikatakan untuk kita sampai ke situ, Tuhan telah mengutus malaikat untuk memimpin kita, menuntun kita, menyertai kita, melindungi kita. Nah, kalau kita tahu Tuhan ada di setiap saat hidup kita melalui malaikat yang Tuhan utus, marilah kita sebagai anak-anak Tuhan, kita mau belajar hidup menyenangkan hati Tuhan. Ya, belajar hidup berkenan kepada Tuhan. Ya, kita melihat bagaimana kasih setia Tuhan yang dinyatakan dalam kehidupan kita. Kalau kita mau belajar hidup berkenan kepada Tuhan, kita mau menyenangkan hati Tuhan, maka saya yakin firman Tuhan ini satu persatu akan tergenapi dalam kehidupan kita. Satu persatu Tuhan akan nyatakan. Ya, karena Tuhan yang berjanji itu setia.
Dikatakan dari semua yang baik yang Tuhan janjikan, tidak ada satu yang tidak digenapi oleh Tuhan. Semuanya digenapi. Dan kalau kita tahu bahwa Tuhan berjanji menggenapi firman-Nya kepada setiap kita, marilah kita belajar untuk mengucap syukur kepada Tuhan, ya. Kita belajar untuk menyenangkan hati Tuhan, ya. Puji nama Tuhan. Itu yang pertama. Jadi yang pertama tadi dikatakan bahwa Tuhan mengubahkan, ya. Tuhan mengubahkan dari lembah air mata, lembah kekelaman, lembah duka cita, lembah tangisan, semuanya Tuhan mengubahkan menjadi penuh dengan sorai dan sukacita. Sekarang yang kedua, kembali kepada tadi dalam Mazmur 84 ayat yang ke-7 bagian B dikatakan, bahkan hujan pada awal musim menyelubunginya dengan berkat. Yang kedua, Tuhan bukan hanya mengubahkan dari kesusahan, dari tangisan menjadi sukacita, tapi Tuhan juga yang kedua dikatakan sini, Tuhan memberikan berkat hujan pada awal musim menyelimuti dengan berkat. Jadi Tuhan menyediakan berkat untuk umatnya yang sungguh-sungguh mencari Dia, sungguh-sungguh punya kerinduan untuk bertemu dengan Tuhan, ya. Dikatakan dapat hujan berkat, hujan awal, hujan akhir Tuhan curahkan. Kalau kita bicara tentang hujan awal, itu di mana saat Bapak Ibu Saudara dan saya diberikan kesempatan untuk menabur. Dan ingat firman Tuhan yang mengatakan benih itu Tuhan kasih kepada kita. Tuhan sudah berikan kita benih untuk kita tabur. Dan kita lihat kalau kita mau menabur walaupun di masa yang sukar dan sulit, kita akan menuai. Ingat kejadian Ishak. Ya, Ishak menabur pada waktu masa kelaparan, ya, di masa yang sukar sulit, masa paceklik, tapi dia mau menuruti firman Tuhan. Tuhan katakan menabur, dia tabur, dan dia mendapat hasil 100 kali ganda. Hasilnya begitu berlimpah. Bapak Ibu Saudara dan saya juga Tuhan ingatkan kita supaya kita belajar untuk menabur. Ya, menabur di dalam, bukan di dalam daging, tapi menabur dalam roh. Ya, kalau kita menabur dalam roh, kita akan menuai hal-hal yang indah dari buah Roh Kudus itu dalam kehidupan kita masing-masing, ya. Dan hujan awal kita menabur, hujan akhir kita menuai. Jika hujan mengatakan siapa yang menabur dengan berlinang air mata, dia akan menuai dengan bersorak-sorai. Ya, jadi Bapak Ibu Saudara, saatnya kita tabur. Apa yang bisa kita lakukan? Saya percaya Tuhan berikan kita semua talenta masing-masing. Apa saja yang Tuhan percayakan kepada kita, lakukan dengan setia, lakukan dengan sungguh-sungguh, lakukan dengan hati yang mengasihi Tuhan, lakukan dengan hati yang tulus, tanpa kita berpikir nanti aku dapat hasilnya kembali berapa, ya. Tidak usah dipikirkan. Kalau kita lakukan dengan tekun, setia, dengan tulus hati, Tuhan yang akan memberkati kita. Dikatakan diselimuti dengan berkat. Dan berkat dari Tuhan adalah berkat yang indah. Rohani, jiwani, jasmani, semua dikompliti sama Tuhan. Kalau berkat dari Tuhan, ya. Seperti itu Bapak Ibu Saudara, mari di tengah masa-masa yang krisis ini, Tuhan mau supaya kita sebagai umat Tuhan tetap berusaha untuk menabur. Ya, kita bisa menabur dengan tenaga kita bisa menabur dengan waktu kita bisa menabur juga dengan pikiran kita untuk hal yang indah bagi kemuliaan nama Tuhan. Atau sekali lagi saya katakan dengan talenta yang Tuhan percayakan, kita tabur untuk kemuliaan nama Tuhan. Yang ketiga, yang terakhir, yang ketiga, ayat yang ke-8. Mereka berjalan makin lama makin kuat, hendak menghadap Allah di Sion. Yang ketiga, berjalan makin lama makin kuat. Jadi pada waktu umat Tuhan mau berjalan, datang kepada Tuhan, mendekat kepada Tuhan, maka Tuhan memberikan kekuatan yang ekstra sehingga mereka berjalan tidak menjadi lemah, tapi makin hari makin kuat, makin kuat. Kalau kita berpikir, kalau orang mengadakan perjalanan, Bapak Ibu Saudara, ya, tentu Bapak Ibu Saudara sudah biasa mengadakan perjalanan, mungkin yang senang pergi keluar kota atau pergi ke tempat-tempat yang ingin dikunjungi. Kalau orang mengadakan perjalanan biasanya itu capek. Tidak ada ya kalau orang mengadakan perjalanan, tidak capek, tidak.
pasti rasa lelah, rasa capek, dan banyak hal lagi yang kita merasakan cukup lelah. Harusnya seperti itu. Tetapi kita lihat di sini, kalau orang yang mencari Tuhan dengan sungguh-sungguh, cari hadirat Tuhan, mengadakan satu kerinduan untuk bersekutu dengan Tuhan, maka dalam berjalan mengiring Tuhan, dia makin lama makin kuat. Makin lama makin kuat, ya. Puji nama Tuhan. Kalau makin lama makin kuat, dan kita percaya itulah mereka yang berjalan bersama Tuhan dan mengikuti kehendak Tuhan. Kalau kita berjalan dalam kehendak Tuhan, pasti kita mendapatkan kekuatan. Tapi kalau kita berjalan di luar kehendak Tuhan, sebab itu banyak kita lihat anak-anak Tuhan, orang Kristen yang menjadi lemah, lelah, jatuh, putus asa, dan akhirnya meninggalkan Tuhan. Karena mereka berjalan dengan kekuatan sendiri. Tapi malam hari ini Tuhan ingatkan kita, berjalan bersama Tuhan, maka kita akan mendapatkan kekuatan yang dari Tuhan. Karena Tuhan mau supaya kita kuat dalam kuat kuasa Tuhan. Dia sumber kekuatan, akan memampukan Bapak Ibu Saudara dan saya untuk berjalan mengikuti kehendak Tuhan. Ya, dan kalau kita berjalan mengikuti kehendak Tuhan, maka kita menjadi umat-umat Tuhan yang kuat dalam Tuhan. Bahkan dikatakan perkasa di dalam Tuhan. Karena kita tidak melakukan sendiri. Tuhan yang menolong kita, Tuhan yang berperang bersama kita. Bahkan dikatakan kita berdiam diri, Tuhan berperang ganti kita. Karena apa? Tuhan yang ada menyertai kita. Tuhan tahu setiap keadaan kita, Tuhan tahu setiap pergumulan kita, dan Tuhan tahu juga keinginan kerinduan kita untuk mencapai kebahagiaan yang Tuhan janjikan. Jadi Bapak Ibu Saudara, yang pertama tadi dikatakan Tuhan mengadakan perubahan dalam hidup kita. Malam hari ini jangan takut. Mungkin saat ini kita masih ada dalam kesulitan, tantangan, masalah, pergumulan atau apapun yang kita alami. Mungkin dalam pekerjaan, mungkin dalam masalah keluarga, atau masalah apa aja yang kita alami. Jangan takut. Kalau kita sungguh-sungguh mau mengadakan persekutuan dengan Tuhan, kerinduan akan Tuhan dengan sungguh, mencari hadirat Tuhan, maka Tuhan akan mengubahkan semuanya. Karena di dalam Tuhan itu ada perubahan. Ya, ada perubahan yang besar Tuhan mau buat dalam kehidupan setiap kita. Kita dulu hidup dalam gelap, Tuhan bawa kita hidup dalam terang. Kita dulu yang tidak mulia, Tuhan jadikan kita mulia. Ya, kita yang dulu hidup di bawah kutuk dosa, Tuhan jadikan kita hidup di dalam berkat dari Tuhan. Hidup lepas dari kutuk dan hidup dalam berkat anugerah Tuhan, hidup dalam kebenaran. Jadi begitu banyak hal-hal perubahan yang Tuhan mau buat dalam kehidupan kita. Jadi jangan khawatir, apapun yang kita alami saat ini, kalau kita tetap fokus kepada Tuhan, kita memandang Tuhan, maka yakinlah Tuhan akan membuat perubahan. Amin, ya. Yang kedua dikatakan Tuhan akan memberikan berkat. Walaupun dunia sekarang susah, semua mengatakan masa paceklik, masa pandemi dan sebagainya. Pokoknya semuanya bilang susah. Tapi buat anak-anak Tuhan, kita percaya Tuhan menyediakan berkat. Ya, berkat dari Tuhan, berkat yang bisa dinikmati. Kalau itu saya selalu ingatkan, ya, kalau Bapak Ibu Saudara, saya kirim WA, sering saya katakan, biarlah Tuhan memberikan kita kekuatan untuk menerima berkat. Karena tanpa kekuatan kita menerima berkat, bukan berkat itu mendatangkan sukacita, tapi berkat itu mendatangkan duka cita. Karena banyak orang tidak ada kekuatan untuk menerima berkat, akhirnya dia jauh dari Tuhan. Karena adanya berkat itu dia jauh dari Tuhan. Dia tidak lagi mencari Tuhan, sibuk dengan berkat. Tapi malam hari ini Tuhan katakan Tuhan memberkati ketika kita mau sungguh-sungguh tetap dekat kepada Tuhan. Ya, tetap melekat kepada Tuhan, tetap mencari Tuhan dan hadiratnya. Dan yang ketiga, perjalanan kita sesulit apapun, Tuhan beri kita kekuatan. Ya, berjalan makin lama makin kuat. Ya, berjalan makin lama makin kuat. Jadi Bapak Ibu Saudara, jangan bilang, aduh aku capek, aku lelah, aku sudah berdoa, tapi Tuhan kok tidak jawab doaku. Yakinlah pada saat yang tepat, pada waktu yang tepat, Tuhan pasti menjawab doa kita. Bukan sesuai pikiran kita, tapi sesuai kehendak Tuhan. Karena rancangan Tuhan itu luar biasa. Ya, banyak hal yang Tuhan mau lakukan dalam hidup kita, asal kita mau sungguh-sungguh berserah kepada Tuhan. Memang dikatakan banyak perkara yang kita tidak mengerti,
Tapi kita tahu satu perkara, kita berharap kepada Tuhan tidak pernah dikecewakan. Tidak pernah dikecewakan, ya. Dan Tuhan berjanji tidak membuat kita jadi ekor, tapi kita menjadi kepala. Maksudnya kita diangkat oleh Tuhan. Kalau diangkat ini bukan hanya hal-hal secara jasmani berkat, bukan. Kita diangkat di bawah Tuhan, masuk dalam kemuliaan Tuhan, masuk dalam kehidupan yang menyenangkan hati Tuhan, sehingga orang melihat dan mereka menyaksikan bahwa anak-anak Tuhan yang sungguh-sungguh kepada Tuhan jadi anak-anak Tuhan yang diangkat dan dimuliakan. Kalau manusia mengangkat kita, ya, satu saat mereka bisa menjatuhkan kita. Saat ini mereka puji kita, beberapa waktu kemudian kita sudah tidak lagi dianggap. Tapi kalau Tuhan yang mengangkat kita, tidak ada manusia yang bisa menjatuhkan kita. Itu mari kita berserah kepada Tuhan, ya. Kita percaya kalau kita mau hidup dalam kehendak Tuhan, maka perkara-perkara yang Tuhan siapkan buat kita satu persatu akan digenapi dalam hidup kita. Rumah tangga mengalami hidup puas bahagia, kesehatan kekuatan Tuhan berikan, ya. Sukacita damai sejahtera ditambahkan. Apalagi semua ini dicari oleh orang-orang di dunia ini, Tuhan tambahkan buat kita. Ya, puji nama Tuhan. Sebagai ayat yang terakhir, kita baca dalam Yesaya pasal 40. Yesaya pasal 40. Yesaya pasal 40 ayat yang ke 29 sampai 31. Ini ayatnya sudah sangat terkenal. Tapi kita baca lagi supaya kita bisa menguatkan diri kita sendiri. Ketika kita mulai merasa lemah, kita mulai merasa, aduh aku tidak sanggup. Kita mau katakan dengan iman, aku sanggup, aku bisa mengatasi karena Tuhan yang beserta aku, ya. Kita lihat ayat 29 sampai dengan 31, Yesaya pasal 40, demikian firman Tuhan berkata, Dia, yaitu Tuhan, memberi kekuatan kepada yang lelah dan menambah semangat kepada yang tiada berdaya. Jadi Tuhan memberikan kekuatan kepada yang lelah. Kalau kita merasa lelah, merasa capek, merasa tidak bisa berbuat apa-apa, merasa tidak mampu mengatasi hidup ini, jangan takut. Tuhan menambahkan semangat kepada kita dan juga memberikan kita semangat, ya, bagi yang tidak berdaya, yang merasa tidak bisa melakukan apa-apa. Malam hari ini Tuhan katakan semangat. Pasti ada sesuatu yang indah sudah ada di depan kita, jika kita berjalan dengan iman untuk meraihnya. Orang-orang muda menjadi lelah dan lesu, dan teruna-teruna jatuh tersandung. Jadi orang muda biasanya kan kuat, ya, tapi mereka bisa lelah, bisa lesu. Tetapi buat Bapak Ibu Saudara dan saya, kita tidak akan lelah, tidak akan lesu, dan tidak akan tersandung. Ya, firman Tuhan juga mengingatkan kita mau sungguh-sungguh kepada Tuhan supaya panggilan dan pilihan kita yang kita dapat dari Tuhan tidak akan hilang, dan kita tidak akan tersandung dengan macam-macam hal yang ada di dunia ini. Yang 31 dikatakan, tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Mereka seumpama raja wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Amin. Kita periksa hidup kita masing-masing, ya. Dikatakan orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan. Tidak akan orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Tidak akan menjadi lelah, tidak akan menjadi lesu. Mereka berjalan tetapi mereka mendapatkan kekuatan dari Tuhan, kekuatan yang baru. Kita sekarang periksa diri kita masing-masing. Kalau kita mulai merasa lelah, merasa tidak berdaya, merasa patah semangat, merasa putus asa, berarti kita kurang menantikan Tuhan. Tapi kalau kita sungguh-sungguh menantikan Tuhan, berharap kepada Tuhan, mengandalkan Tuhan, fokus kepada Tuhan, jangan takut. Tuhan berikan kita kekuatan yang baru, sehingga kita akan jadi seperti raja wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Ya, kita akan terbang naik melewati setiap kesulitan, tantangan, masalah, badai kehidupan ini, sehingga kita akan mencapai kemenangan, bahkan dikatakan lebih dari pemenang. Karena kita benar-benar telah diberikan kekuatan oleh Tuhan sendiri, ya. Puji nama Tuhan. Sebab itu Bapak Ibu Saudara, malam hari ini marilah kita mendekat kepada Tuhan.
kita dengan kesungguhan hati mau mencari Tuhan, mencari hadirat Tuhan, yang sungguh-sungguh mau berharap kepada kasih setia Tuhan, maka Tuhan akan mengadakan perubahan dalam hidup kita. Perubahan ke arah yang lebih baik. Ya, kalau yang tidak baik menjadi baik, kalau yang sudah baik menjadi lebih baik. Ya, itu janji Tuhan. Dan kemudian kita juga mendapatkan berkat di tengah-tengah masa paceklik, masa yang sukar sulit. Dekat ada Tuhan berikan hujan awal, hujan akhir. Kita menabur, kita menuai, dan menuai dengan sorak-sorai, karena kita mendapatkan berkat 100 kali ganda. Berarti berkat yang berkelimpahan Tuhan berikan untuk kita. Sekali lagi, jangan dibicarakan tentang materi saja. Ya, tapi kita dapat berkat rohani. Kalau rohani diberkati, jasmani pasti mengikuti. Karena Tuhan berjanji tidak pernah membiarkan kita kekurangan. Tuhan akan mencukupkan segala keperluan kebutuhan kita, seperti apa dikatakan Rasul Paulus, menurut kekayaan dan kemuliaan dalam Yesus Kristus Tuhan. Ya, dan yang ketiga, kita makin kuat. Tidak menjadi orang yang lemah kalah, tidak menjadi orang yang gampang patah semangat, putus asa, tapi kita kuat dan kita boleh meraih kemenangan, bahkan lebih dari pemenang. Ya, puji nama Tuhan. Tuhan berkati kita sekalian. Saya serahkan kembali kepada Pak Gembala. Silakan, Brother Ninggar bisa kembali maju ke depan. Lewat firman Tuhan kita diingatkan supaya kita boleh sungguh-sungguh ya datang kepada Tuhan, mencari Tuhan, mendekat kepada Tuhan, bahkan menanti-nantikan Tuhan di tengah tantangan kesulitan yang sedang kita hadapi. Mari tetap menanti-nantikan Tuhan. Percayalah ya, Tuhan dikatakan memberikan 3 hal. Yang pertama, Tuhan akan mengubah atau memberikan perubahan dalam hidup umatnya. Yang kedua, Tuhan akan memberikan berkat dalam hidup umatnya. Dan yang ketiga, Tuhan akan memberikan kekuatan. Kita datang kepada Tuhan lewat satu pujian, kita katakan, sungguh Tuhan, Engkaulah segalanya di dalam hidupku. Biarlah kerajaan-Mu, kebenaran-Mu itu yang menjadi bagian dalam hidupku. Kaulah segalanya di dalam hidupku. Kerajaan-Mu, kebenaran-Mu itu bagian
tubuh hamba-Mu terbatas untuk berkata-kata, tapi Roh Kudus yang akan mengingatkan terus firman kebenaran yang sudah kami terima bersama pada malam hari ini, di mana Tuhan, Engkau rindu supaya setiap kami umat-umat Tuhan boleh mengalami kebahagiaan yang sejati. Dan kebahagiaan yang sejati hanya ada di dalam Tuhan Yesus Kristus. Karena itu biarlah kami lakukan bagian kami. Kami mau cari Tuhan dengan sungguh-sungguh, mendekat kepada Tuhan, bahkan menanti-nantikan Tuhan senantiasa di sepanjang umur hidup kami. Kalau itu kami lakukan dengan penuh kesungguhan, Tuhan akan memberikan hal-hal yang indah dalam hidup kami. Tuhan akan memberikan perubahan. Lembah kekelaman, lembah air mata, lembah duka cita, lembah tangisan diubah menjadi lembah sukacita, lembah pujian, bahkan lembah yang bermata air. Itulah yang Tuhan berikan, perubahan yang besar, karena Engkau Allah yang sanggup mengubah segalanya. Engkau juga akan memberikan berkat-Mu buat setiap umat-Mu, sehingga tidak akan kekurangan sesuatu pun yang baik. Engkau juga akan memberikan kekuatan, sehingga ketika menjalani kehidupan ada tantangan, kesulitan, kami tidak menjadi lelah, kami tidak patah semangat, tapi kami boleh tetap kuat di dalam Tuhan, karena Tuhan yang menopang dan beri kekuatan kepada kami. Terima kasih Tuhan Yesus untuk firman Tuhan yang sudah kami terima, kami simpan dalam hati, kami renungkan dan kami lakukan, sehingga sungguh kami boleh menjadi umat-umat Tuhan yang mengalami kebahagiaan yang sejati di dalam Tuhan Yesus. Berkati hamba-Mu Ibu Rohani yang sudah menjadi salam berkat, menyampaikan pesan kebenaran firman malam ini. Kami percaya urapan kuasa Roh Kudus senantiasa mengurapi hamba-Mu, menyertai hamba-Mu dan memakai hamba-Mu untuk boleh terus berkarya bagi Tuhan, untuk kemuliaan Tuhan. Tuhan berkati, Tuhan beri kekuatan, kesehatan senantiasa untuk boleh terus melayani Engkau. Terima kasih Tuhan. Kami percaya semua kami umat Tuhan yang hadir diberkati Tuhan. Setiap jerilah dalam persekutuan dengan Tuhan itu tidak pernah sia-sia. Karena itu hamba berdoa, Tuhan berkati setiap jemaat GBI Rahel, diberkati iman rohani, diberkati keluarga rumah tangga, diberkati usaha pekerjaan, diberkati studi sekolah, kesehatan kami juga diberkati. Bahkan Tuhan, kami pegang janji-Mu, Engkau menyediakan masa depan yang indah penuh dengan pengharapan buat kami yang percaya mengandalkan Tuhan dan terus berjalan di dalam kehendak Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami berdoa buat teman-teman seiman yang tidak bisa hadir, mereka-mereka juga yang membutuhkan bantuan doa. Untuk yang sakit, Tuhan jamah, berikanlah kekuatan, kesehatan, kesembuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Oleh bilur Tuhan Yesus, yang sakit disembuhkan, yang lemah dikuatkan, yang sedang menghadapi masalah pergumulan, ketika mereka mau tetap belajar, percaya dan menantikan Tuhan, kami yakin Engkau akan menyediakan pertolongan tepat pada waktunya. Semua yang sudah melayani, persembahan yang akan dipersembahkan, apapun yang dilakukan setiap umat Tuhan, karena mengasihi Tuhan, Allah sumber segala berkat, akan memberkati dan memakai hidup kami untuk kami boleh lebih lagi memuliakan Tuhan. Kami berdoa memberkati bangsa negara kami Indonesia, memimpin pemimpin bangsa kami, kota kami Surabaya, bahkan tetangga lingkungan sekitar gereja Tuhan. Memberkati setiap jemaat-jemaat Tuhan yang berulang tahun sepanjang minggu ini, dengan pertambahan usia membawa kami boleh semakin dekat Tuhan, semakin mengasihi Tuhan. Terima kasih Tuhan. Setelah selesai ibadah, kami akan kembali ke aktivitas kami masing-masing, ke keluarga rumah tangga kami. Biarlah segala berkat, anugerah, damai, sukacita yang melimpah dari Allah Bapa Surgawi, kasih Tuhan Yesus Kristus dan persekutuan dengan kuasa Roh Kudus akan terus memimpin menuntun langkah kehidupan setiap kita. Itu terus minta kita sekalian mulai malam ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kembali. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, semua yang percaya diberkati Tuhan. Hari bersama dengan iman kita berkata amin. Tuhan berkati Bapak Ibu sekalian. Sampai berjumpa pada minggu yang akan datang.